Pemirsa, baca pres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu tergambar dari hasil survei terbaru Lembaga Politika Research and Consulting tentang elektabilitas tiga baca pres di Jawa Timur yang merupakan basis NU. Padahal Jawa Timur sangat lekat dengan PKB dan Demokrat. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif PRC, ada Pak Rio Prayogo, kemudian politikus PDI Perjuangan Pak Guntur Romli dan juga Deputi Bapilu Partai Demokrat. Ada Pak Kamhar Lakumani. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Rio terlebih dahulu. Pak Rio, apa yang membuat Ganjar unggul dibanding dua baca pres lainnya di Jawa Timur? Jadi pertama survei itu kita lakukan pasca Anies Amin ini dideklarasikan, Sasa. Ya, nah, kenapa ini menjadi game changer yang harus kita lihat secara langsung di Jawa Timur? Pertama variabel PKB ya, itu basisnya kuat di Jawa Timur. Mohaimin juga Jawa Timur, dan NU paling besar itu di Jawa Timur. Itu dulu sebelum menjawab. Lalu kenapa kemudian Ganjar itu tetap unggul? Sebenarnya kalau dibaca secara tren, Ganjar itu tidak naik ya secara elektabilitas di Jawa Timur. Dia tetap ada di angka 40%. Catatan terpentingnya adalah ketika pasangan Amin ini dideklarasikan, justru Prabowo Subianto yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam waktu 1 minggu. Coba bayangkan ya, dalam waktu 1 minggu Prabowo sudah mengalami penurunan hampir 5% dalam catatan kami, begitu ya. Nah, kalau ini terus dikonsolidasikan, maka kemenangan Ganjar ya, keunggulan Ganjar di Jawa Timur itu tampak berjarak dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya tidak ada perpindahan antara pemilih Prabowo ke Ganjar, yang terjadi justru pengurangan elektabilitas Prabowo oleh pasangan Anies Baswedan. Sehingga jarak antara Ganjar dengan Prabowo nampak cukup signifikan. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya, mengapa bisa demikian Mas Rio? Padahal Jawa Timur merupakan basis NU yang identik dengan PKB. Mengapa Anies yang sudah mendeklarasikan sebagai baca pres dengan Muhaimin Iskandar kalah di hasil survei ini? Ya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Butuh upaya serius, kerja-kerja politik yang masif untuk meyakinkan pasangan Amin ini untuk merebut atau mereakuisisi lagi. Tapi kan kelihatan dalam seminggu yang selama ini basis itu cukup dikuasai oleh Prabowo Subianto, sudah mulai reakuisisi. Itu yang saya baca. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya Ganjar masih bisa unggul di situ? Karena di Jawa Timur, Sasa, itu ada beberapa telatah budaya dan itu tergambarkan betul di dalam perilaku politik masyarakat Jawa Timur. Di wilayah Matraman, di mana basis dari PDI Perjuangan sejak dulu sampai sekarang dikenal daerah abangan lah ya, mulai dari Tuban sampai ke Trenggalek, Malang, sebagian di Jember dan Lumajang, itu basis PDIP ya, secara politik ya, secara gerakan politik itu adalah merah. Tetapi memang klaim Amalia bahwa mereka ikut tahlilan, ikut juga ritus-ritus keagamaan yang teridentifikasi sebagai penganut Nahdlatul Ulama, yaitu mereka lakukan. Makanya kemudian kalau kita lihat anatominya, seluruh warga NU, baik yang terutama yang kultural, itu distribusi kepartaiannya lebih banyak ke PDI Perjuangan. Kemudian baru PKB, kalau kemudian disusul sama Golkar. Nah, itu kira-kira yang menjelaskan kenapa Ganjar itu kuat di Jawa Timur, terutama di wilayah Matraman yang ada di selatan Jawa Timur, serta di sebagian wilayah Tlatah Arek yang ada di wilayah tengah, seperti Malang, kemudian ada juga Surabaya, kemudian ada Gresik. Kalau Anda cek di situ, itu banyak itu kepala-kepala daerah yang dari partainya Mas Guntur lah. Kira-kira begitu, Sasa. Baik. Mas Guntur, dengan keunggulan Ganjar di Jawa Timur ini, apakah mengubah kriteria sosok calon pendamping Ganjar? Setelah tadi Mbak Puan sudah menyebutkan bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin menjadi sosok
pendamping Ganjar di Pilpres nanti? Iya Mbak, terima kasih. Jadi terkait dengan kenapa Ganjar itu juga unggul di basis NU, saya juga ingin memberikan komentar. Karena selama ini memang asumsinya itu NU sama dengan PKB, itu jelas keliru. Sebenarnya itu NU sama dengan PDI Perjuangan. Ini bukan kata saya, ini kata survei. Kata surveinya Mas Rio, PRC. Itu warga NU yang memilih PDIP itu 33,1%. Nomor 2 baru PKB 16,9%. Nomor 3 baru Golkar 13%. Nah, ada hasil survei yang lain. Surveinya yang terbaru Mas Denny JA, LSI-nya Denny JA. Pemilih PDIP dari warga NU itu 21,9%. Yang nomor 2 bukan PKB, tapi Gerindra 13%. PKB baru nomor 3, 11,6%. Golkar 11,2%. Jadi data-data survei ini sudah menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu sudah mampu merebut hati warga Nahdien, warga NU. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Mas Ganjar itu unggul di Jawa Timur yang merupakan basis NU. Dan juga fakta lain yang menarik ini secara sosiologis yang disampaikan Mas Rio tadi, bagaimana harmonisasi antara abangan dan santri itu sudah sangat kuat di Jawa Timur. Abangan tradisinya misalnya wayangan, tayuban malam hari, tapi paginya itu pasti tahlilan, istighosahan, sholawatan. Jadi meskipun disebut dengan orang katakanlah abangan, tapi secara ritual keagamaan mereka sangat NU. Jadi ini yang menunjukkan bahwa antara abangan dan santri untuk di Jawa Timur itu sudah mencair dan menjadi sintesa baru, yaitu warga NU yang memilih PDI Perjuangan. Nah, ini kalau pengamatan survei dan pengamatan sosiologis di masyarakat. Nah, terkait dengan cawapres yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi, ya memang sampai sekarang itu masih dibahas nama-nama yang kuat. Misalnya sekarang dari surveinya Mas Rio itu kan Mas Ganjar memang stagnan. Dari 40,8 menjadi 40,4. Jadi ada penurunan 0,4. Tapi ini stagnan lah, tidak bisa disebut dengan penurunan. Yang penurunan itu memang terjadi kepada Pak Prabowo dari 40% menjadi 32%. Jadi turunnya itu 8%, Mas Rio. Kemudian Mas Anies itu malah meningkat 4%. Dari 14% menjadi 18%. Jadi deklarasi seperti disampaikan Mas Rio tadi memang Anies dan Muhaimin itu efektif menggerus suaranya Pak Prabowo, bukan suaranya Pak Ganjar. Nah lantas kenapa suara Pak Ganjar itu stagnan di Jawa Timur? Pertama alasannya memang karena Pak Ganjar belum melakukan kerja-kerja politik, belum belusukan, belum keliling secara menyeluruh di Jawa Timur. Kemudian yang kedua juga pertimbangan yang lain, aspirasi yang kuat dari warga Jawa Timur khususnya Nahdien dan Tapal Kuda yang saat ini Mas Ganjar masih kurang ya dukungannya, daerah Madura, Tapal Kuda, dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, ya Jember sama Lumajang itu tersebutlah nama Profesor Mahfud MD sebagai orang asli Jawa Timur, kemudian juga orang NU yang kental dan juga orang Madura. Nah, kalau Prof. Mahfud yang dipilih misalnya menjadi cawapresnya Mas Ganjar, insya Allah Ganjar Pranowo akan menang 70% di Jawa Timur. Baik Pak Guntur, jadi artinya peluang Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar di Pilpres ini semakin kuat ya setelah RK dan AHY gugur dari daftar kandidat. Sebenarnya belum gugur, Mbak. Tadi kan Mbak Puan kan memang memberikan sejumlah catatan-catatan terkait peta koalisi. Misalnya Mas AHY, karena Pak SBY dan Demokrat sudah melabuhkan pilihan kepada Pak Prabowo, ya mungkin Mas AHY sudah tidak menjadi pertimbangan lagi. Kemudian juga Golkar yang sudah ke kubunya Pak Prabowo, sulit juga mengambil Kang Ridwan Kamil yang merupakan wakil ketua
Golkar, kader Golkar untuk diambil sebagai cawapresnya Mas Ganjar Pranowo. Jadi memang kemungkinan kuat kalau tadi disampaikan oleh Mbak Puan ya memang Profesor Mahfud MD, tapi tidak menutup kemungkinan ada nama-nama lain yang terus saat ini dipertimbangkan, Mbak. Baik, saya ingin beralih ke Pak Kamhar. Pak Kamhar, setelah Partai Demokrat berputar haluan mendukung Prabowo Subianto, bagaimana Anda menanggapi hasil survei PRC ini di mana Ganjar unggul di urutan pertama sementara Prabowo ada di urutan kedua? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi apa yang terpotret pada hasil survei tersebut itu kan sebuah realita yang bisa diterima dengan sistem penjelasan bahwa ketika Caimin beralih ke koalisi Amin, itu tentu memberikan dampak elektoral terhadap koalisi yang sebelumnya oleh Pak Prabowo, dan meskipun demikian tentu kami optimis kehadiran Partai Demokrat ini akan bisa memberikan kontribusi. Setidaknya di beberapa basis wilayah di Jawa Timur, Partai Demokrat memiliki akar pemilih yang cukup kuat, yang cukup solid, dan kami tentu dalam perjalanannya ke depan setelah resmi dideklarasikan arah koalisi Partai Demokrat ini, dan sebagaimana juga kemarin Pak SBY yang menyatakan dalam sambutannya akan all out untuk mendukung Pak Prabowo, tentu ini kami yakini akan memberikan kontribusi pada peningkatan elektabilitas di Jawa Timur. Apalagi Pak Prabowo juga saat ini yang masih menjabat sebagai Menhan tentu belum leluasa, belum terlalu aktif untuk melakukan konsolidasi kerja-kerja lapangan. Karena itu kami yakini ketika nanti misalnya juga setelah menetapkan siapa pasangan cawapresnya, ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi, dan setelah deklarasi paket komplit oleh semua parpol-parpol yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju, pada saatnya nanti juga tentu ini akan mengoptimalkan, mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang dimiliki tiap-tiap partai pengusung tadi, termasuk figur-figur sentral yang ada di tiap partai politik untuk mengkonsolidasikan pemenangan di Jawa Timur dalam rangka berkontribusi secara elektoral terhadap Pak Prabowo dan pasangannya ke depan. Baik, Mas Kamhar, pada pemilu 2009 lalu Jawa Timur ini merupakan basis Partai Demokrat. Apa yang membuat basis itu mulai berkurang? Betul, di 2009 yang lalu tentu karena pada saat itu Pak SBY sebagai capres yang maju pada periode kedua yang adalah putra asli Jawa Timur tentu memberikan efek pengaruh psikologi politik yang positif bagi masyarakat Jawa Timur. Apalagi juga pada masa itu banyak figur-figur sentral dari Jawa Timur termasuk tokoh-tokoh struktural maupun kultural NU yang pada masa itu juga menjadi bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Tentu itu memberikan pengaruh pada saat itu, dan kemudian dalam perjalanannya ada berbagai dinamika politik yang sebagian figur-figur kunci tadi migrasi ke partai politik lain, ada juga yang sudah memilih tidak aktif di politik praktis. Tentu itu mempengaruhi posisi elektabilitas Partai Demokrat di Jawa Timur. Namun demikian kami tetap optimis bahwa kursi Partai Demokrat di Jawa Timur untuk Pileg 2024 mendatang akan ada peningkatan dibanding Pileg 2019 yang lalu. Kalau lalu kita 5 kursi, kami optimis di 2024 mendatang bisa terpenuhi seluruh dapil, dan di semua dapil kita juga punya kader-kader unggulan yang memiliki latar belakang NU secara kultural maupun secara struktural. Baik, Mas Rio, ini kaum Nahdliyin ini merepresentasikan lebih dari 50% jumlah pemilih di Indonesia, dan berebut suara NU selalu terjadi pada setiap pemilihan. Sebetulnya bagaimana karakteristik dari warga NU ini, sementara sebelumnya Gus Yahya sudah menyebutkan bahwa setiap warga NU ini mandiri dalam menentukan pilihan. Oke, sebelum ke situ saya mau men-challenge dulu tadi informasi yang disampaikan oleh Mas Guntur ya. Seolah-olah tadi kan Ganjar ini melalui Mas Guntur bahwa sudah settle di Jawa Timur. Tapi masih mau cari cawapres yang asal Jawa Timur, Mahfud MD. Harusnya kalau lihat dari struktur elektabilitas, handicapnya itu kan di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat Ganjar itu paling lemah titiknya Jawa Barat, paling kuat di Jawa Tengah ya, sampai ke angka 60 sekian %.
di Jawa Timur tidak pernah sampai melampaui 50%, tapi masih ragu-ragu juga ini Mas Guntur, masih ingin mengunci betul Jawa Timur. Karena apa? Begini Sasa, karena di 2 perhelatan Pilpres itu, yang menang di Jawa Timur itu jadi presiden. Dan begitu pentingnya, Itu betul. ini sekaligus menjawab, begitu pentingnya NU buat PDI Perjuangan. Kalau memang Mahfud MD yang disampaikan tadi oleh Mas Guntur dan melupakan Ridwan Kamil yang sudah banyak disebut oleh media, saya pikir memang Ganjar akan fokus berperang di Jawa Timur dan melupakan Jawa Barat, gitu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua soal seruan dari PBNU, saya kira itu dinamika politik biasa saja. Ya, di dalam organisasi pasti ada. Apalagi di NU kita kenal ada NU struktural, ada NU kultural. Nah, kunci gembok-gembok yang masif itu ada di NU kultural, yakni ada di para kiai, masyayikh, para ulama, habaib yang benar-benar menjaga warga masyarakat Jawa Timur itu, laku politiknya itu masih patron klien Sasa. Nah, itu yang paling penting, dan saya pikir seperti yang tadi Mas Guntur dan Sasa sampaikan, ini sampai detik akhir pendaftaran jangan bilang pertandingan sudah final atau cawapres sudah terkunci. Belum. Menurut saya pengalaman Muhaimin pindah blok ya, dari blok Prabowo ke bloknya Anies Baswedan, ini menjadi pelajaran penting bahwa sampai detik terakhir itu nggak ada kata-kata final begitu. Bisa jadi nanti Golkar digondol sama Mas Guntur ke Ganjar kan. Baik, terakhir Mas Guntur mungkin ingin menanggapi pernyataan Mas Rio tadi yang mengatakan PDIP mungkin masih ragu-ragu untuk menentukan bacawa pres untuk kemudian nantinya bisa mengunci suara NU. Ya, kita memang ya secara terbuka memang masih hitung-hitungan terkait Jawa Timur dengan Jawa Barat ini kan. Tapi intinya itu benar kata Mas Rio itu, kemenangan Jawa Timur itu memang bisa memastikan kemenangan Pilpres. Kalau kita berkaca pada 2019, Pak Jokowi sama Ki Maruf itu menang 65% di Jawa Timur dan kalah jauh di Jawa Barat dan juga di Banten. Nah, kita sekarang memang benar-benar mau berhitung kalau cawapresnya ini bagaimana perolehan suaranya. Karena ya kita juga melihat surveinya Mas Rio kemarin itu, yaitu yang saya sebut melegakan tapi belum menggembirakan. Kalau sudah 50%, 55% muncul di survei pada saat ini, mungkin itu sudah gembira kita. Ternyata kan baru 40% malah stagnan. Oleh karena itu ya tidak menjadi kejutan ketika Prof. Mahfud MD itu menjadi sosok yang disebut-sebut paling kuat untuk mendampingi Mas Ganjar itu. Dan terkait dinamika politik kiai, memang ini saya juga temukan di Situbondo ya Mas Rio ya. Ada kiai yang dulu 2014, 2019 itu mendukung Pak Prabowo, sekarang tuh sudah jelas mendukung pasangan Anies sama Caimin. Dan surveinya Mas Rio itu ya, itu mengkonfirmasi pergeseran-pergeseran di tingkat elit, di tingkat lokal. Mereka yang sebelumnya melabuhkan pilihan kepada Pak Prabowo kemudian mulai menggeser kepada Anies dan Muhaimin. Dan itulah nyata dengan munculnya angka peningkatan 4% di kubunya Caimin berkat deklarasi di Anies ya, berkat deklarasi Caimin ya seminggu yang lalu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Guntur Romli, politikus PDI Perjuangan. Kemudian ada Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting. Dan juga ada Mas Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.